Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah pentingnya kita dalam proses kita mengenal ilmu. Itu bukan hanya sekedar ketika kita duduk ngaji, tapi prosesnya ketika kita harus berkhidbah, harus mengenal dengan ilmu, kita itu harus paham kaedah-kaedah penting pertama di dalam kita mengenali ilmu, supaya kita tidak mendapatkan sesuatu yang justru merusak kehidupan akhirat kita hanya disebabkan karena kita salah berkenalan dengan ilmu. Kita ikuti ilmu itu, kita sangka ilmu itu bisa membawa keselamatan kita di akhirat, tapi justru malah buntung ketika kita mendapatkan banyak konsekuensi pada kehidupan di akhirat hanya karena kita salah mengambil imam pada kehidupan kita, ketika kita salah mengambil referensi yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perilaku Abdurrahman bin Muljam hari ini banyak. Jangan hanya mengenal Abdurrahman bin Muljam hanya sekedar nama, tapi Abdurrahman bin Muljam itu merupakan pelajaran bahwasanya Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali memberikan pelajaran kepada kita. Hati-hati dengan apa yang kita peroleh. Banyak orang yang dulunya ketika belum ngaji tidak banyak menyesatkan orang, tidak banyak mengkafirkan orang, tapi semenjak dia ngaji, berapa banyak kaum muslimin yang tidak selamat dari lisannya, dan berapa banyak kaum muslimin yang tidak selamat dari kata kekafiran ketika dia gampang membatalkan keislaman manusia di hadapan Allah pada kehidupannya. Dan itu mengerikan. Itu mengerikan. Membatalkan keislaman seseorang itu tidak gampang, dan itu konsekuensinya berat. Menyesatkan orang itu tidak gampang, konsekuensinya berat. Makanya sampai Imam Malik berkata, ikhrajun nas anis sunnah. Apa? Konsekuensinya akan banyak harus kita hadapi kalau kita sudah mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Bapak dan Ibu pernah mendengar sebuah hadis dalam riwayat Muslim, ada dua orang, yang satu banyak dosa, yang satu solih. Yang solih nasihatin yang berdosa. Berkali-kali dinasehatin tidak kunjung berubah. Tetap dosa dia kerjakan, tetap maksiat dia lakukan. Sampai akhirnya yang solih kehilangan kesabaran. Ketika kehilangan kesabaran, lalu laki-laki yang solih ini berkata, orang semacam dirimu tidak diampuni oleh Allah. Orang semacam dirimu tidak diampuni oleh Allah. Ditinggal itu, pecah itu kongsinya. Ketika sang orang solih tidak bisa lagi menasihati orang yang berdosa. Sebenarnya kemarahannya wajar, tapi perkataannya yang berat. Dia mengambil nama salah satu sifatnya Allah yang Allah tidak pernah terangkan. Padahal Allah mengatakan kepada kita, Ghaffar. Allah itu maha pengampun. Orang itu karena emosi, lalu dia sampai mengeluarkan orang itu tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah. Orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Ditinggal. Setelah ditinggal beberapa waktu, orang ini akhirnya justru malah taubat dan akhirnya melakukan kebaikan. Dua-duanya wafat, dibangkitkan oleh Allah pada waktu di pengadilan akhirat. Allah lalu berfirman dalam pengadilan akhirat, Man dalladhi yata'alla alayya bi anni laghfiru li fulan. Siapa orang yang dulunya pernah menyitir sifatku bahwasanya aku tidak mengampuni hambaku, padahal aku tidak pernah ngomong kayak gitu. Lalu orang itu datang kepada Allah, ana faqad ahbattu amala. Aku hapuskan amal kebaikanmu. Karena dia berani mencatat nama Allah yang tidak Allah terangkan sifatnya. Dan orang yang syuruk. Dan justru orang yang berbuat dosa, justru malah akhirnya ketika dia bertobat diterima tobatnya oleh Allah dan masuk surga. Apa yang kita peroleh di situ? Karena ternyata mengeluarkan orang dari kebenaran, mengeluarkan orang dari ampunan dan rahmat Allah itu tidak gampang. Tapi itu sekarang jamak terjadi. Begitu gampang orang mengeluarkan seseorang dari kebenaran Ahlus Sunnah,
Begitu mudah seseorang mengeluarkan seseorang dalam koridor iman, dan begitu gampangnya kita mengumbar ancaman-ancaman yang kita berikan kepada makhluk, kepada sesama manusia, hanya karena 1-2 perkara yang terkadang perkara itu masih bisa kita berikan ruang toleransi untuk memahami. Tapi karena kita sudah mendapatkan basis ilmu yang salah, akhirnya begitu instan kita menghukumi dan menghakimi seseorang. Ini mengkhawatirkan. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu juga mengatakan kepada kita. Imam Ibnu Qayyim itu beberapa ratus tahun yang lalu sudah mengatakan kepada kita di dalam satu kitabnya beliau, yaitu di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau sampai mengomentari tentang penuntut ilmu. Ketika penuntut ilmu pada zaman tersebut sudah menunjukkan fenomena yang kurang baik. Apa fenomena kurang baik yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim pada saat itu? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa minan nasi min tab'ihi tab'a khinzir. Manusia itu ada di antara karakter penuntut ilmu yang sifatnya itu kayak babi. Sifatnya itu kayak babi, kata Imam Ibnu Qayyim. Gimana itu sifatnya babi? Sifatnya babi itu kalau dia melihat satu makanan yang lezat, sayur-sayuran, tomat, biasanya babi tidak tertarik kepada makanan-makanan segar itu. Sayur-sayuran itu tidak menarik. Dia akan melewatinya. Tapi sekalinya babi melihat muntahannya, dia melihat kotorannya, babi itu makan muntahannya dan makan kotorannya. Lalu fenomena babi yang dilihat oleh Imam Ibnu Qayyim ditulis oleh beliau. Ada manusia penuntut ilmu itu kadang-kadang sifatnya kayak babi. Kalau dia melihat orang lain, maka yang dilihat dari orang lain itu bukan kebaikannya, tapi yang dilihat itu selalu kesalahannya dan kekurangannya. Matanya itu, kacamatanya selalu minus melihat orang lain. Sehingga ketika orang itu melakukan kebaikan, melakukan kontribusi, melakukan sesuatu, semua itu tidak berharga untuknya. Karena apa? Yang dia cari bukan kebaikannya, yang dia cari kesalahannya dan tergelincirnya orang itu. Sehingga akhirnya mereka tidak menjadi penuntut ilmu. Karena apa? Mereka memiliki sifat dan karakteristik serupa dengan babi. Dan itu sudah dikatakan fenomena itu oleh Imam Ibnu Qayyim ratusan tahun yang lalu, untuk kembali menyadarkan kita. Ternyata fenomena yang pernah membuat Imam Ibnu Qayyim sedih itu memang nyata. Dan itu pada hari ini bukan menyempit, bukan mengecil, tapi fenomena itu semakin membesar. Dan sering kita jumpai, ada ternyata, mungkin kita, naudzubillah min dzalik, kadang-kadang ketika melihat orang, selalu yang kita lihat dari sudut pandang negatifnya. Ketika orang itu melakukan kebaikan, kita tidak pedulikan. Ketika dia melakukan ketaatan, tidak kita pedulikan. Tapi ketika dia jatuh dalam kesalahan, maka dia melahap kesalahan itu dengan bersemangat, menyampaikannya di tempat-tempat ilmu, menyampaikannya di tempat publik, lalu dia merasa bahwasanya dia telah melakukan kebaikan versi pemikiran dia. Ada atau tidak ada? Jangan pura-pura diam gitu. Ada atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri kajian kita. Dan ini bukan hanya untuk orang, tapi juga untuk evaluasi kita. Maka inilah yang menjadikan kita semakin paham, semakin kita mengerti. Berarti inilah yang menjadikan kita harus betul-betul meletakkan kembali bahwasanya proses kita memetik ilmu pada kehidupan, ketika kita paham bahwasanya ilmu merupakan jalan keselamatan, bahwasanya ke akhirat itu tidak akan bisa menyelamatkan pada kehidupan kita sampai kita berbasis dengan ilmu. Karena ilmu menjadi syarat kita mengenal Allah, ilmu menjadi syarat kita mengikuti Rasul. Maka di sisi yang lainnya bukan hanya semangat kita ketika kita mengenali ilmu yang menjadi komandan tertinggi pada kehidupan kita, tapi kita juga harus mengenali proses muqaddimah dalam kita mencari ilmu itu harus paham. Supaya kalau kita sudah memiliki basic
yang benar, maka sesungguhnya itu bisa menjaga diri kita dari tepi jurang kerusakan ketika kita sudah memiliki safety di dalam perjalanan kita. Ketika kita paham Abdurrahman bin Muljam itu bukan sekedar nama yang pernah hidup pada zaman Ali, tapi Abdurrahman bin Muljam itu fenomena yang selalu ada pada setiap zaman. Setiap zaman itu selalu ada yang berkarakter kayak Abdurrahman bin Muljam. Setiap zaman itu selalu ada yang berkarakter kayak babi. Maaf ya kalau saya ngomong babi, bukan saya. Siapa? Imam Ibnu Qayyim. Tapi jangan nanti lugu dan terlalu polos ya ngomong. Antum ini kayak babi, ndak usah. Tapi perkataan itu memberikan kepada kita sebuah perkara supaya kita paham. Karena apa? Kalau kita masuk sekolahan, ada masa orientasi. Supaya kita mengenal lingkungan sekolahan, beradaptasi, bertransisi, supaya kita tidak kaget dengan seluruh aktivitas yang ada pada sekolahan kita. Akhirnya diadakan ospek, walaupun sekarang ospek sudah mulai melampaui batas, tapi ospek itu tetap diperlukan. Sama pula dalam proses kita, ketika kita sudah sepakat dengan satu titik kesadaran, tidak mungkin saya itu hidup tanpa ilmu. Karena apa? Bagaimana saya bisa datang kepada Allah kalau saya tidak punya ilmu? Padahal ilmu itu membedakan derajatnya dengan mereka yang tidak berilmu. Kita sepakat ilmu itu harus menjadi sebuah kurikulum, bukan pendampingan, tapi kurikulum primer pada kehidupan kita. Maka ketika kita telah sepakat ilmu adalah kurikulum primer pada kehidupan kita, maka kita wajib untuk mengenali orientasi kita kepada ilmu, apa perkara muqaddimah yang harus kita mengerti, yang kita harus ketahui, supaya karakter-karakter Abdurrahman bin Muljam dan karakter babi yang diceritakan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin tidak menimpa kepada kita. Maaf ya, kajian ini antum tidak usah bayangin, wah ini cocok untuk dia, tidak usah, untuk kita. Kelihatan dari wajahnya udah mulai bayangkan nama orang. Ilmu itu untuk kita. Wah, harusnya dia tuh datang kajian ini, bukan dia, kita yang harus datang. Jadi ilmu itu jangan kita dengarkan untuk, wah ini cocok untuk istri saya ini, ya cocok untuk bapak juga.